Waqala akharu, dan sahabat yang lain berkata saat dipuji, Allahumma ja'alna khairam mimma yadunnun. Nah, niki biasanya yang sering dipakai. Niki sing toleran nih. Yang atas-atas niku relatif keras. Allahumma ya Allah, ij'alna, mudah-mudahan engkau berkenan untuk menjadikan kami khairan, lebih baik, mimma yadunnun, dari apa yang disangka oleh orang yang memuji itu. Wala tu'akhidna bima yaqulun, wala tu'akhidna, dan janganlah engkau menyiksa kami, bima yaqulun, sebab perkataan mereka. Waghfir lana ma la ya'lamun, waghfir lana, dan ampunilah kami, ma la ya'lamun, dari dosa-dosa layak lamun yang mereka tidak ketahui. Niki doanya atau ucapannya sahabat Abu Bakar saat dipuji ngeten iki. Niki sing paling moderat ya, yang bisa kita pakai sehari-hari. Tapi sesungguhnya sebetulnya perkataan atau doanya sahabat Abu Bakar ini yang moderat itu muatannya hampir sama kalau diperdalam. Maksudnya begini, sahabat Abu Bakar itu, ya Allah jadikanlah kami lebih baik daripada persangkaan mereka. Satu, ini masalah persangkaan yang tadi sudah diungkap di atas, bahwa pujian orang itu kebanyakan hanya sangkaan. Maka sahabat Abu Bakar akan tetap mempunyai sesuatu yang lebih baik daripada persangkaan orang itu, yang tetap disembunyikan. Oke. Maka seringkali para alim, para ulama itu boleh menceritakan pengalaman-pengalaman beragamanya. Kerennya itu disebut pengalaman spiritualnya itu kalau dia sudah 2 tahap di atasnya. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini malam Selasa Kliwon ya. Ini iya, yang tahu Mas Dwi yang ini Selasa Kliwon. Karena tadi itu ada undangan Selasa Kliwon di mana gitu. Nah, saya punya rutinan bisa. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita sampai hikmah yang baru di halaman 104 setelah syair-syair itu. Waqala radhiyallahu ta'ala anhu, dan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, beliau berkata, beliau berpendapat, annasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fika fakun anta dhamman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Annasu yamdahunaka, manusia memujimu, lima yadhunnunahu, karena apa yang ada di persangkaan mereka. Lima yadhunnunahu, karena sesuatu yang mereka menyangka sesuatu itu fika, di dalam dirimu. Koma dulu nih. Sampai di sini, seseorang itu memuji orang lain siapapun itu, maka itu karena ada sesuatu yang disangka berada di dalam diri kita. Contoh, kita itu dipuji oleh orang lain karena rajin beribadah. Itu adalah persangkaan dari manusia terhadapmu yang telah melakukan rutinitas ibadah atau kesalehan-kesalehan itu.
Apakah sesungguhnya seperti itu? Nah, kalau kita merujuk pada hikmah-hikmah yang terdahulu, maka kita mengetahui bahwasannya kita itu sendiri tidak mampu berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan Allah. Bahkan kita itu sendiri adalah hanya dititipi oleh sifat-sifat yang mana sifat itu adalah anugerah Allah, sifat rajin beribadah, sifat rajin sodako, rajin puasa, rajin menolong oleh orang lain, rajin menolong orang lain. Nah, itu adalah sifat-sifat yang dititipkan oleh Allah kepada kita, dan kita mampu mengaktualisasikan sifat-sifat itu menjadi perbuatan ya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena sesungguhnya tidak ada seseorang itu mampu terhindar dari kemaksiatan maupun berbuat ketaatan kecuali atas pertolongan Allah. Nah, kalau seperti itu ada orang memuji kita, berarti mereka itu sesungguhnya adalah memuji Allah yang menganugerahkan sifat, memuji Allah yang menganugerahkan aktualisasi, kita mampu mengaktualisasikan dari sikap-sikap kita menjadi perbuatan. Jadi kalau manusia itu memuji kita, itu adalah persangkaan saja, karena sesungguhnya tidak seperti itu. Nah, contoh yang real kalau kita contohkan ke fisik umumnya. Wah, jenengan ganteng ya. Oh, padahal ya orang ganteng. Nah, itu kan karena kita habis ngasih uang gitu. Atau berbuat baik pada orang itu, maka dia ngelem kita gitu loh. Nah, itu kalau dikembalikan pada hakikat, maka kita akan berputar-putar di situ bahwasanya orang lain memuji kita itu adalah sesungguhnya karena persangkaan kita. Padahal bisa jadi seseorang itu berbuat amal soleh itu belum berbuat amal soleh, karena yang dinamakan amal soleh itu adalah amal yang diridhoi oleh Allah. Kalau amal tidak diridhoi oleh Allah bukan amal soleh. Betapa banyak variabel yang diperlukan seseorang harus itu dikatakan amal soleh. Contoh ikhlas, dan ikhlas itu yang tahu kan pelaku sendiri. Saat dia beramal soleh lalu dipuji oleh orang lain, wah jenengan itu amal ibadahnya kathah. Padahal amal ibadahnya itu sesungguhnya pas kalau ada orang yang melihatnya saja, berarti tidak ikhlas. Orang dipuji karena banyak kedermawanannya, loh dia itu dermawan hanya karena ada maksudnya kok. Maksudnya apa? Biar dipuji orang sebagai orang dermawan, atau paling enggak tidak dikatakan oleh orang lain sebagai orang yang pelit, maka dia bantu-bantu. Nah, apakah itu dermawan? Enggak, wong minta imbalan kok. Imbalannya adalah tidak dikatakan pelit atau dikatakan sebagai orang dermawan. Berarti orang-orang itu menyangka saja. Fakun, nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyarankan kalau ada orang memuji berdasarkan persangkaan seperti itu, fakun antazaman dinafsika, maka hendaklah engkau menjadi pribadi, menjadi orang yang mencela nafsumu sendiri. Lima ta'lamuhu, karena engkau mengetahui sesuatu minha di dalam nafsumu. Jadilah engkau mencela dirimu, mencela nafsumu, karena engkau mengerti apa yang ada di dalam nafsumu itu. Dari contoh yang saya sebutkan tadi, umpamanya kita ada orang, atau kalau kita ya kita bolehlah kita melakukan perbuatan baik, ternyata di dalam nafsu kita itu puasa umpamanya, itu adalah karena ingin dianugerahi oleh Allah cewek yang cantik. Nah, kita puasa karena mengamalkan mahabbah, itu kan nafsu yang ada di dalam diri kita.
Nah, saat kita berpuasa, orang lain tidak tahu niat kita, maka mereka itu menyangka kita puasa karena mengabdi kepada Allah, umpamanya begitu ya. Tetapi karena kita puasa itu bukan untuk itu, tapi untuk agar cewek itu menyenangi kita, umpamanya seperti itu. Maka kita lebih mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Pengetahuan orang lain dengan pengetahuan kita lebih benar mana terhadap diri kita sendiri? Kita kan. Nah, maka kita harus jujur, fakun anta zaman linafsika. Nah, maka nafsu-nafsu yang ada di dalam dirimu itu hendaknya diketahui betul, lalu kemudian kalian cela. Maka orang-orang yang seperti ini biasanya kalau menerima satu pujian, maka kadang-kadang mereka merasa tidak patut, bukan merasa tambah iya wong saya kok, kan umpamanya jawabannya enggak begitu. Bahkan seandainya pun seperti itu, nah, nanti ada contoh-contoh bagaimana para sahabat itu mendinamisir jiwanya menerima pujian-pujian dari manusia yang lainnya. Ini berikutnya penjelasan dari Syekh Ibnu Abbad yang menulis syarah Al-Hikamnya. Zammul abdi li nafsihi, pencelaan seorang hamba kepada nafsunya, kepada dirinya sendiri, waqtiqaruha, dan menghinakannya hamba atau menghinakannya hamba tersebut kepada nafsunya. Lima yatahaqqaquhu min uyubiha, karena menjadi nyata atau nyata bagi hamba tersebut min uyubiha, dari aib-aib nafsunya, wa afatiha, dan penyakit-penyakit nafsunya. Matlubun minhu, mencela nafsu karena nyata bahwa nafsu itu banyak aib dan banyak penyakitnya, itu matlubun minhu, dituntut dari seorang hamba. Di anna dzalika, karena sesungguhnya mencela nafsu dan menghina nafsu dirinya sendiri karena adanya aib dan penyakit itu, yu'addihi ilal hadari, akan mendatangkan ilal hadari, kepada hati-hati, min hururiha, dari tipu daya nafsu. Seseorang yang mampu untuk menghinakan dirinya atau nafsunya, atau melihat kejelekan-kejelekan nafsunya, bahasa yang populer itu mentertawakan diri sendiri, itu akan lebih hati-hati dari bujukan nafsu, wa sururiha, dan kejelekan nafsu. Kalau orang itu melakukan seperti itu, fatasluhu bisababi dzalika a'maluhu, fatasluhu, maka akan menjadi baik, fatasluhu, akan menjadi baik nafsu atau jiwa orang itu, hamba itu, bisababi dzalika, sebab dia zammul abdi li nafsihi ila akhirih. Apa yang menjadi baik? A'maluhu, amal-amalnya. Karena kalau orang itu selamat dari tipuan nafsu, maka amal-amalnya menjadi selamat dari penyakit maupun dari aib. Wa tasduqu ahwaluhu, dan menjadi benarlah tingkahnya. Wa illa, kalau tidak seperti itu, fasadat alaihi, maka akan menjadi rusak amal-amalnya. Alaihi, kalau bahasa Jawanya melarat ing atase hamba, melarat ing atase abdu. Fasadat alaihi itu satu kata, rangkaian kata. Kalau fasadat alaihi itu berarti dia terkena akibat, menjadi terkena akibat dan menjadi rusak. Wa'talat, dan menjadi cacat amal-amalnya, akmal
lidukhulil afati, karena masuknya penyakit alaiha ke dalam amal ibadah, amal-amalnya. Wala yasuddannahu an dzalika, wala yasuddannahu, dan hendaknya jangan mencegah an dzalika, dan hendaknya jangan mencegah kepada hamba andzalika, dari wa illa fasadat alaihi wa ta'lat lidukhulil afati sana'un nasi alaihi, pujian manusia terhadap dirinya, wa madhuhum, dan pujian manusia lahu, kepada hamba tersebut. Li'annahu, karena sesungguhnya hamba ya'lamu, mengerti, min uyubi nafsihi, dari aib-aib jiwanya, nafsunya, ma la ya'lamuhu ghairuhu, yang mana tidak diketahui oleh orang lain aib-aibnya tersebut. Bisa ngikuti, Rip? Itu sudah konteks bahasa Indonesia ya. Tapi bisa ya. Summa innahum lamma qamu bihaqqi ma yajibu alaihim. Summa innahum lamma qamu bihaqqi ma yajibu alaihim. Kemudian sesungguhnya manusia-manusia itu yang memuji, lamma qamu, karena saat memuji itu untuk mendirikan bihaqqi ma yajibu, dengan hak apa-apa yang wajib alaihim, kepada manusia-manusia tersebut, minal madhi, dari memuji, lahu, kepada seorang hamba. Maksudnya begini, seorang hamba kepada hamba yang lain itu hendaknya kan, kalau memang seorang itu baik, itu kan tidak mengingkari kebaikannya, itu bahkan juga boleh untuk memujinya. Oh, jenengan orang baik. Wa husni dzanni bihi, dan berhusnudzon kepada hamba. Jadi kalau ada orang memuji, karena memujinya itu bukan menjilat, tetapi memujinya betul-betul karena dia itu menghormati, dan rasa hormat itu diperbolehkan gitu. Kalau kita menemui orang yang memuji model seperti itu, bukan lamis, bukan juga menjilat, fayam bagi aidan ayyakuma huwa bihaqqi ma yajibu alaihi, maka hendaknya hamba yang dipuji itu ayyakuma, mendirikan, atau mendirikan, atau apa ya, kayak sholat itu loh. Itu mendirikan, ayyakuma, mendirikan, huwa, ya hamba tersebut yang dipuji, bihaqqi ma yajibu, dengan hak apa-apa yang wajib alaihi, terhadap orang hamba yang dipuji itu, min ittihami nafsihi, dengan tetap curiga kepada nafsunya, wasu'i i'tiqadihi, dan jeleknya i'tiqad, keyakinannya, biha, terhadap nafsu. Keyakinan terhadap nafsunya itu selalu membuat jelek. Jadi kalau ada orang memuji dengan pujian yang tulus, maka orang yang dipuji itu harus tetap mencurigai nafsunya. Walaupun di sini disebutkan hendaknya dia juga paling tidak mengatakan terima kasih. Bagaimana kalau kita itu dipuji oleh orang yang
enggak terima kasih gitu. Artinya orang melakukan pujian itu adalah karena di sini disebutkan sebagai kewajiban dia karena menghormati orang yang baik, seperti kita memuji Rasulullah umpamanya kan begitu. Kita memuji Rasulullah, nah, maka Rasulullah pun membalas itu dengan terima kasih, dan juga tetap curiga terhadap nafsunya. Kalau kita ya, kita harus tetap curiga terhadap nafsu. Jangan sampai nafsu itu kemudian ikut tampil di situ yang kemudian menyebabkan kita senang dipuji. Itu paling sulit tuh. Orang itu mau untuk berlapar-lapar, bahkan pergi jauh, bahkan mengusahakan sesuatu yang berat karena ingin dipuji. Karena pujian itu lebih manis daripada kopi manis. Lebih manis daripada sesuatu yang manis. Itu seringkali orang itu begitu. Kok mboten diminum-minum, Pak? Nanti saja. Karena kalau langsung diminum kayak wong itu, nah wedi dicela itu kan karena menjaga dirinya agar tetap mulia. Qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat, man fariha bimadhi nafsihi, barang siapa yang senang dengan pujian terhadap nafsunya, terhadap dirinya, faqad amkana syaitanu ayyad akhula fi batnihi. Faqad amkana, maka sungguh menjadi terbuka lebar. Amkana niku mungkin. Apa yang mungkin? Asyaitanu ayyad akhula, setan untuk masuk fi batnihi, di dalam perutnya. Itu maksudnya kalau kita itu senang dipuji, maka setan menemukan jalan untuk meneruskan kesenangan kita dipuji itu menjadi kejelekan-kejelekan yang lain. Zaman saiki tambah angel loh, Pak. Karena kita itu menghiasi diri kita dengan segala aktivitas kita yang baik-baik itu, lalu kita tampilkan di medsos. Nah, itu bagaimana agar kita itu di medsos itu tetap betul-betul bukan karena ingin dipuji, tetapi kita itu karena betul-betul melaksanakan umpamanya ya dakwah, menyiarkan ajaran-ajaran dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini wangil banget nih. Oleh karenanya harus tetap hati-hati. Karena saat seseorang itu senang dipuji, entah apapun jalannya, entah secara langsung, entah medsos, entah bahkan yang pujian itu disampaikan, Pak jenengan dipuji oleh orang sana loh, udah berapa kali gitu, itu kita itu tetap senang. Nah, kesenangan-kesenangan itu kalau kita turuti terus, maka akan menjadi pintu masuk bagi para setan untuk melanjutkan godaannya. Jadi ada persekutuan antara setan dengan nafsu. Nafsunya kalau buka pintu, maka setannya masuk. Itu kan seperti itu toh bahasa ini tadi. Man fariha bimadhi nafsihi faqad amkana syaiton ayyadkhula fi batnihi. Wa qala akhar, dan ulama yang lain berpendapat, idza qila laka ni'mar rajul, idza qila tatkala dikatakan laka kepadamu, nikmar rajul, jenengan niku wong apik tenan. Nikmar rajul, saapi-apike wong lanang, anta iku adalah dirimu. Sebaik-baiknya lelaki adalah dirimu. Fakana ahabba ilaka min ayyuqala bi'syar rajulu anta. Kalau perkataan sebaiknya laki-laki adalah dirimu,
fakana ahabba ilaika, lebih engkau senangi min ayyukola, daripada engkau dikatakan bi'sar rajul, engkau adalah sejelek-jeleknya seorang laki-laki, bi'sar rajulu anta, fa anta wallahi bi'sar rajul, maka engkau sesungguhnya adalah sejelek-jeleknya. Fa anta wallahi, maka engkau, wallahi demi Allah, bi'sar rajulu, jelek-jeleknya lelaki. Bisa dipahami? Kalau ada ini bahasane langsung bahasane. Kalau engkau lebih menyenangi dibilang engkau adalah lelaki yang baik daripada dibilang engkau lelaki yang jelek, wallahi demi Allah, engkau adalah bi'sar rajul, sejelek-jeleknya lelaki. Ya tidak hanya lelaki, perempuan juga begitu, cuma bahasanya pas begini. Apa buatan belajar Alkitab? Allah. Iki ada yang sedikit niku, sedikit toleran lah bahasanya. Tetapi sesungguhnya ini bahasanya yang toleran gitu. Bahasanya kita baca. Waqila li ba'di sahabah, dan dikatakan kepada sebagian sahabat, ada sahabat yang dipuji radhiyallahu taala anhum, mudah-mudahan Allah meridhoi para sahabat itu. Jadi ada sahabat dibilangi begini, la yazalan nasu bi khairin ma abqaka, la yazalan nas, manusia itu tidak berubah, bi khairin, tetap baik, tidak berubah kebaikannya, ma'abqaka, selagi engkau ada di antara mereka. Oh, ma'abqakallahu fihim, la yazalan nasu bi khairin ma'abqakallahu fihim. La yazalan nas, manusia itu tidak turun bi khairin, kebaikannya, ma'abqaka, selagi engkau, ma'abqakallah itu nih, ma'abqakallah, selagi engkau masih dikaruniai hidup oleh Allah fihim, di antara manusia tersebut. Gampangannya bahasa sederhananya, Pak, masyarakat ini baik karena selagi Allah niku dereng nyambut nyawa jenengan. Niku karena ampun dhisik niku elek, jenengan terus jane mriki niku dadi apik negara mriki, masyarakat mriki. Niku sahabat yang dibilangi begitu. Sahabat itu faghadiba. Sahabat itu nesu, Pak. Faghadiba, maka marahlah sahabat itu. Maqala innila aksibuka iraqiyan. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, ini la aksibuka, la ahsibuka, sesungguhnya aku mengira engkau orang yang berkata itu, mengira Iraqiyan adalah orang berkebangsaan Irak. Saat itu kok dibilang begitu, karena orang Irak saat itu senengnya muji-muji, dan pujiannya niku lamis. Lamis itu pokoknya apa-apa dipuji. Kan ada ya orang begitu, mujinya tidak tulus lah. Pujian itu racun. Kalau menurutkan dari apa yang diungkapkan di sini, maka sebetulnya pujian itu racun. Yang kita harus sangat hati-hati dengan racun itu. Itu satu sahabat ya. Wa qala ba'duhum, dan kemudian sebagian para sahabat berpendapat, lamma mudiha. Wa qala ba'duhum, dan sebagian sahabat itu
mengatakan lama mudiha saat dipuji, Allahumma inna abdaka taqarraba ilayya bimuktika fa ushhituka ala muktihi. Allahumma ya Allah, inna abdaka sesungguhnya hambamu, ini maksudnya yang memuji tadi, taqarraba ilayya itu mengakrabiku. Taqarraba, akrab itu ternyata dari bahasa Arab. Akrab itu dari bahasa Arab. Akroba nih. Mengakrabiku aja artinya berkehendak menjadi lebih dekat. Sesungguhnya hambamu yang memujiku itu taqarraba ilayya berupaya menjadi lebih dekat kepadaku bimuktika dengan kemurkaanmu, fa ushhiduka maka saksikanlah, fa ushhidu maka saksikanlah, maka nyuwun panjenengan menyaksikan. Itu ya apa ya bahasa Indonesia. Maka kami mohon engkau menyaksikan ya Allah ala muktihi akan kemurkaan hambamu. Maksudnya begini, seseorang itu kalau memuji dipuji oleh orang lain karena yang memuji itu mau menjilat, maka orang itu kan dimurkai oleh Allah. Dan orang menjilat itu tujuannya adalah untuk mengakrabi dari orang yang dipuji-puji itu. Nah, itu maka orang yang seperti itu akan kena murkanya Allah. Waqala akharu, dan sahabat yang lain berkata saat dipuji, Allahumma ja'alna khairam mimma yadunnun. Nah, niki biasanya yang sering dipakai. Niki sing toleran nih. Yang atas-atas niku radif keras. Allahumma ya Allah, ij'alna, mudah-mudahan engkau berkenan untuk menjadikan kami khairan, lebih baik mimma yadunnun, dari apa yang disangka oleh orang yang memuji itu. Wala tu'akhidna bima yaqulun, wala tu'akhidna, dan janganlah engkau menyiksa kami bima yaqulun, sebab perkataan mereka. Waghfir lana ma la ya'lamun, waghfir lana, dan ampunilah kami ma la ya'lamun, dari dosa-dosa la ya'lamun yang mereka tidak ketahui. Niki doanya atau ucapannya sahabat Abu Bakar saat dipuji ngeten iki. Ya Allah, jadikanlah kami lebih baik dari persangkaan mereka yang memuji. Wala tu'akhidna, dan janganlah engkau menyiksa kami sebab perkataan mereka, bima yaqulun, sebab perkataan mereka. Waghfir lana ma la ya'lamun, dan ampunilah kami sebab dari perkataan mereka, sebab dari dosa-dosa la ya'lamun yang mereka tidak ketahui. Niki bapak-bapak dan saudara-saudara, niki sing paling moderat ya, yang bisa kita pakai sehari-hari. Tapi sesungguhnya sebetulnya perkataan atau doanya sahabat Abu Bakar ini yang moderat itu muatannya hampir sama kalau diperdalam. Maksudnya begini, sahabat Abu Bakar itu, ya Allah, jadikanlah kami lebih baik daripada persangkaan mereka. Satu, ini masalah persangkaan yang tadi sudah diungkap di atas, bahwa pujian orang itu kebanyakan hanya sangkaan. Maka sahabat Abu Bakar akan tetap mempunyai sesuatu yang lebih baik daripada persangkaan orang itu, yang tetap disembunyikan. Oke. Maka seringkali para alim, para ulama itu boleh menceritakan pengalaman-pengalaman
beragamanya. Kerennya itu disebut pengalaman spiritualnya itu kalau dia sudah 2 tahap di atasnya. Umpamanya seseorang menceritakan tentang pengalamannya saat dia berzikir tentang kehadiran hatinya di hadapan Allah. Kan zikir itu kan ma'al ghaflah, lisan ma'al ghaflah, ma'a huduril qalbi gitu. Maka orang yang boleh menceritakan pengalamannya di ma'a huduril qalbi nek wis tekan yang fana itu, yang zikir fana itu. Nah, itu ada etika seperti itu. Karena apa ya? Seperti doa ini tadi. Karena saat seseorang itu menceritakan pengalaman dirinya di fase itu atau di makom itu, maka orang akan memuji itu. Wah, orang itu sudah makomnya tinggi. Tetapi bagaimana doa sahabat Abu Bakar ini tadi, dia masih mempunyai 2 tingkat yang lebih baik. Nah, kalau sekarang itu bahkan orang yang nggak mempunyai pengalaman saja ceritanya sudah baru sampai pos berapa kalau ke Merapi? Pos 3 bilangnya sudah sampai pos 5. Banyak juga orang-orangnya seperti itu mungkin, tapi juga nanti salah lagi kita. Oke. Berikutnya qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Imam Ghazali namanya Abu Hamid Al-Ghazali, bapaknya Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Niki pendapatnya Imam Ghazali sampai akhir nanti insyaallah nih. Wa inna ma karihu alamat khifata ayyafrahu bimadhil khalqi. Inna ma karihu, sesungguhnya para sahabat itu karihu di situ rujukannya sahabat. Iki nek diduweleki nang ndi gitu rujukannya. Nek dideleki ya deleki nang kitab asli nih. Iya. Wa innama karihu, dan sesungguhnya para sahabat itu benci, tidak senang al-madha terhadap pujian khifatan karena takut ayyafrahu bimadkhil khalqi. Takut apa? Takut ayyafrahu bimadkhil khalqi. Takut senang terhadap pujian makhluk. Wahum mamkutuna indal khaliq, padahal ya, wahum dan mereka, padahalnya nggak usah ya, wahum mamkutuna, dan mereka dimurkai di sisi al khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat itu sangat takut terhadap pujian manusia karena takut senang terhadap pujian. Karena kalau orang senang terhadap pujian itu mamkutuna, akan dimurkai indallah, di sisi Allah. Orang dipuji itu senang terhadap pujian itu nggak boleh, karena akan menurunkan kemurkaan Allah. Fakana istighalu qulubihim, maka hatinya para sahabat itu menjadi sibuk bikhalihim, dengan merawat keadaan jiwa para sahabat indallah, di sisi Allah. Karena para sahabat itu menghindari pujian, tidak senang dipuji, maka mereka menjadi sibuk merawat hatinya agar tetap
merawat sibuk merawat keadaan hati dan jiwanya di sisi Allah. Yubghidu ilaihim mad'al khalaik yubghidu yubghidu hilang. Yubghidu ilaihim madkhal khalaik, pujian manusia, pujian makhluk kepada para sahabat itu membuat mereka benci. Maksudnya mereka membenci pujian makhluk. Li'annal mamduha, karena sesungguhnya orang yang dipuji huwa al-muqarrabu indallah, yaitu orang yang muqarrab, dekat, indallah. Muqarrab itu bukan dekat tapi berusaha dekat, indallah di sisi Allah Ta'ala. Wal madmumu, dan yang dibenci alal hakikati pada hakikatnya huwa al-mubaidu anillah, yaitu orang yang menjauh dari Allah Ta'ala. Hakikatnya orang yang terpuji adalah orang yang mendekat kepada Allah, dan orang yang dibenci itu adalah orang yang menjauh dari Allah. Niku hakikatnya seperti itu. Maka kalau pujian itu menyebabkan seseorang jauh kepada Allah karena menuruti nafsu maupun setan yang kemudian mengelolanya lebih dahsyat lagi itu, maka mereka para sahabat itu tidak senang. Nah, di antara yang menyebabkan seseorang itu menjauh dari Allah adalah karena senang dipuji oleh makhluk. Al-mulqa finnari, al-mulqa yang mana orang yang menjauh dari Allah itu tadi akan diletakkan finnari, di neraka, ma'al asyrari, beserta orang yang jelek-jelek. Fahadal mamduhu, maka orang yang dipuji itu ingkana indallahi ta'ala min ahlin nar, maka fahadal mamduhu, maka orang yang dipuji ini kalau dia itu adalah di sisi Allah dari ahli neraka, fama a'dhama jalahu, maka sungguh mengagumkan kebodohannya, idza farika bimadhi ghairihi, dengan fama a'dhama jalahu, maka sungguh mengagumkan kebodohannya, maksudnya sungguh bodoh banget. Idza farika bimadhi ghairihi, tatkala dia senang dengan pujian selain Allah. Maka orang kalau senang dipuji Allah berarti kalau orang senang dipuji manusia itu bisa menyebabkan jauh dari Allah, dan kalau jauh dari Allah maka akan diletakkan di neraka. Kalau dia itu diletakkan di neraka kok seneng tetap dipuji, itu kan bodoh. Seneng neraka dipuji-puji gelem, ya cuma gak ngerti wae gitu. Kalau ngerti bahwa dirinya itu adalah disiapkan karena pujian-pujian itu menuju neraka, pasti dia akan lari, tidak mau dipuji gitu. Sejatinya orang itu kan ingin menghindari neraka gitu. Maka kalau pujian itu mengantarkan dia ke neraka, maka dia lari paling cepat gitu, dari neraka. Nah, kalau orang itu mau diletakkan neraka kok seneng, itu kan sungguh bodoh. Ini Imam Ghazali nih.
Wa ingkana min ahlil jannah, kalaupun orang yang dipuji itu adalah seorang yang ahli surga, fala yambagi ayyafroha illa bifadlillahi ta'ala, maka tidak sepatutnya dia itu gembira atau senang illa bifadlillah, kecuali mengembalikan itu adalah fadilah dari Allah. Wasana'ihi alaihi, dan wasana'ihi, dan sana itu ngelem itu bahasa ya, muji lagi. Apa bedanya sana karo ham? Wah, angel bahasa itu kalau di tafsir alhamdulillahirabbil alamin itu dibahas loh. Bedanya hamdun dengan sana itu juga dibahas secara detail. Cuma saya lupa, saya sudah pernah baca, lupa itu. Id laisa amruhu biyadil khalq, karena sesungguhnya itu adalah anugerah atau fadilah dari Allah. Wasana'ihi, dan pengalemnya atau pujian dari Allah kepada hamba yang dipuji, tapi sesungguhnya dia juga memang patut untuk dia patut dipuji dan juga ahli surga. Laisa amruhu biyadil khalq, karena sesungguhnya perkaranya hamba yang dipuji itu adalah tidak biyadil khalqi, di tangan manusia. Ya, karena sesungguhnya kalau kita itu dipuji, lalu kemudian kalaupun kita itu ahli surga gitu, tapi yang memasukkan ke surga itu kan bukan manusia-manusia yang memuji itu, tapi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahma alima annal arzaqa, dan saat orang yang dipuji itu atau al-mamduh, orang yang dipuji itu mengerti annal arzaqa, sesungguhnya rizki, wal ajal, dan umur atau ajal itu biadillah, di dalam kekuasaan Allah Ta'ala, qalla iltiqatuhu, maka akan menjadi sedikit perhatiannya orang yang dipuji itu ilamat il khalqi, menjadi sedikit perhatiannya terhadap pujian manusia. Wadhimmihim, wadhammihim, dan menjadi sedikit perhatiannya orang itu terhadap celaan manusia. Wasakoto min qalbi hubbul madhi, dengan seperti itu wasakoto akan menjadi gugur, dan gugurlah min qalbihi, dari dalam hatinya orang yang dipuji. Apa yang gugur? Hubbul madhi, cinta untuk dipuji. Wastighalu bima yahummuhu, dan orang yang dipuji itu kemudian sibuk bima, dengan sesuatu itu adalah keadaan jiwa maupun sikap maupun perilaku, yahummuhu, yang menjadi cita-citanya, min amri dinihi, dari perkara-perkara keagamaannya. Seseorang kalau tidak tertarik dengan pujian dan tidak tertarik dengan celaan, maka dia akan menjadi sibuk untuk mengurusi hatinya, mengurusi dirinya, lebih baik di dalam perkara agama. Intaha, selesailah, habis kutipan atau kalam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, dari Imam Ghazali radhiyallahu taala. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Bapak dan saudara-saudara, ini sampai di sini malam hari ini kita menyelesaikan satu hikmah
Ini termasuk sesuatu yang berat sekali. Sebetulnya kalau seseorang itu mengetahui bagaimana jiwa atau dinamika jiwa orang-orang yang tinggi itu, orang-orang yang tinggi-tinggi itu jiwanya itu juga tetap tidak ada tidak ada mendaku bahwa dirinya itu patut dipuji sama sekali. Sebuah pepatah, semakin padi itu berisi maka semakin tunduk, itu betul-betul seperti itu bagi orang-orang yang tinggi. Contoh nih, orang yang tidak mengetahui bahwa tingkatan-tingkatan zikir yang seperti tadi, maka dia zikir sedikit saja sudah merasa baik, gitu. Tapi orang yang mengalami betapa zikirnya para orang-orang aulia Allah, para orang-orang soleh itu zikirnya itu sampai ya, tidak di keadaan duduk diam berbaring yang ada di ayat itu kan bukan sesuatu hal yang mudah, ya kan, bukan sesuatu hal yang mudah. Dan para pelaku yang sudah bisa seperti itu pun merasakan betapa sulitnya. Saat mereka itu merasakan betapa sulitnya, saat ada kealpaan, kelalaian sedikit saja mereka istighfar. Nah, yang diingat oleh para orang-orang hebat itu adalah kelalaiannya itu, sehingga mereka merasa selalu tidak baik, pasti ada kekurangan. Contoh yang lain, sholat. Kalau disebut sholat khusyuk itu satu sholat atau bagian-bagian sholat khusyuk. Sholatnya khusyuk itu keseluruhan atau bagian-bagian? Keseluruhan. Nanti sujudnya khusyuk itu beda dengan sholatnya khusyuk. Orang-orang yang tinggi itu pun ada yang cerita ke saya, tidak sulit sekali loh satu sholat khusyuk 100% itu. Sulit itu. Nah, karena sulit itu, orang yang tidak tahu sulitnya karena tidak pernah mencoba, maka saat pernah khusyuk di Allahu Akbar khusyuk apa itu merasa api. Nah, itu maksud dari betapa seseorang itu semakin berisi akan semakin menunduk. Maka kalau dipuji manusia, dia ini, nah aku kayak ini kok dipuji. Kowe muji aku lho diawasi Gusti Allah nyatane kaya ngene kok dipuja-puji. Kok seneng itu kan tersesat. Kalau ada orang dipuji, seneng itu tersesat. Berarti kalau kita itu berarti sering tersesat. Ya toh? Mau dipuji ganteng nyatane orang ganteng aja seneng buang. Ya kan? Oleh karena itu kita harus sungguh hati-hati. Nah, kalau niatnya yang muji itu tadi, Pak. Kita pun kalau orang niatnya yang muji itu seperti itu karena husnudon, itu adalah kita kepada orang lain kan harus husnudon. Nah, kita ke orang lain harus begitu, tapi diri kita saat dipuji itu harus curiga terhadap diri sendiri agar tidak larut, tidak hanyut dengan pujian, tidak terbang. Apakah tidak terbang saat dipuji, tidak tenggelam atau jatuh saat dicaci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pemahaman yang lebih mendalam bagi kita dan juga memberikan anugerah hidayatut taufik, pertolongan, hidayah pertolongan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah.
Terima kasih, monggo kita diskusi sebelum kita wiritan ya.